An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Coba kita telaah dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernikahan adalah sunnahku atau sesuatu yang telah saya lakukan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapapun dia yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Bukan termasuk golonganku artinya dia tidak berpotensi mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak bisa kita fahami sunnah Rasulullah itu hanya pernikahan. Betul dari awal karena konteksnya di sini Rasulullah menjelaskan tentang pernikahan, sehingga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ disabdakan pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kelanjutan dari sabda beliau, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ketika seseorang tidak suka pada sunnahnya Rasulullah, berarti sunnah yang kedua itu pasti sunnah-sunnah atau apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lakukan. Berarti bagaimana kita bisa mengetahui apa itu sunnah-sunnah Rasulullah? Nah, maka kita harus mentelaah lebih dalam tentang hadis-hadis Rasulullah, tentang karangan-karangan ulama. Kita perlu mencari informasi yang banyak tentang kesunahan-kesunahan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, sehingga tepat ada kata-kata tidak kenal maka tidak sayang. Maka solusinya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah harus mengetahui apa itu sunnah-sunnah Rasulullah, ya dari kajian-kajian ilmiah, dari majelis taklim, dari dawuh-dawuh para ulama. Dalam keseharian kita, sebetulnya kita itu sudah melakukan sunnah Rasulullah. Hanya saja karena keterbatasan ilmu kita tidak mengetahui kalau itu sunnah. Salah satu contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang memakai pakaian putih. Maka ketika kita memakai pakaian putih, niatkanlah untuk ittiba'i Rasulullah, ikut pada apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lakukan. Rasulullah ketika makan, ketika minum, beliau duduk. Maka ketika kita makan dan ketika kita minum, kita duduk, niatkan untuk ittiba'i Rasulullah, ikut pada apa yang dilakukan Rasulullah. Ketika minum, ketika makan, ketika beraktivitas apapun, Rasulullah mensunnahkan untuk membaca bismillah. Maka ketika kita melakukan aktivitas positif dimanapun berada, kita baca bismillahirrahmanirrahim, ikut pada apa yang Rasulullah pernah lakukan. Rasulullah ketika di rumahnya tidak ada hidangan, karena Rasulullah itu istiqomah puasa, maka beliau puasa. Berarti ketika kita dicoba di rumah itu tidak ada makanan apapun, kita coba menahan emosi kita, ittiba ar-Rasulillah, ikut pada apa yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya selalu membantu istri-istrinya, selalu bermain-main dengan istrinya. Beliau mengetahui pada saat serius menyampaikan agama, pada saat harus
membahagiakan istrinya, maka ketika kita melakukan di keluarga kita, niatkanlah itu ikut pada apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika mau masuk di tempat-tempat yang baik, ketika masuk masjid, masuk musola, masuk rumah, kita dahulukan kaki kanan, kita akhirkan kaki kiri. Ketika kita keluar, kita dahulukan kaki kiri. Ketika kita masuk pada tempat yang tidak baik, di kamar mandi atau di kandang-kandang kambing dan lain sebagainya, kita dahulukan kaki kiri, mengakhirkan kaki kanan. Itu semua ikut pada apa yang Rasulullah SAW lakukan. Maka sama halnya kita termasuk orang yang senang pada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Selain kita ikut, maka kita biasakan dalam hati kita untuk senang melakukan itu semua. Kembali lagi kepada hadis, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang pada sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Sehingga ketika kita tahu sedikit demi sedikit sunnahnya Rasulullah SAW, maka kita akan termasuk golongannya, orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah SAW. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.